Halo guys, pernahkah kalian yang suka berenang di tengah lautan terpikirkan dengan kemunculan hiu ganas? Karena kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang dua orang wanita glowing yang harus bertahan hidup akibat terjatuh dengan sangkar di kedalaman 47 meter. Yang mana mereka berdua harus bertahan hidup dengan sisa oksigen dan juga diteror hiu ganas yang sangat besar. Lantas bisakah kedua wanita ini berhasil naik ke permukaan dengan selamat? Dan selamat datang di channel GM27. Open the hatch. Shark got ya. Pada awal film, terlihat dua orang kakak beradik bernama Lisa dan Kate yang lagi liburan ke Meksiko. I want to make a toast. Come on. Cheers. Thanks for coming. Saat malam tiba, Kate terbangun dan melihat Lisa tidak ada di sana. Takut hal buruk terjadi, Kate keluar dan menemukan Lisa yang sedang galau di pinggir kolam. Di sini, Lisa baru memberitahu Kate kalau dia dan Stuart sudah putus. Tak ingin sang kakak galau, Kate mengajak Lisa untuk pergi ke diskotik untuk bersenang-senang. Dari acara tadi, mereka berdua akhirnya kenal dengan dua pria yang bernama Louis dan Benjamin. Lantas Louis dan Benjamin yang ingin lebih dekat dengan Lisa dan Kate mengajak mereka untuk melihat hiu dari dekat menggunakan sangkar. Lantas Lisa yang tidak tahu berenang menolaknya. Namun Kate yang tak ingin gabut di hotel mau karena dirinya yang pernah mengikuti kelas renang. Setelah dirayu-rayu, Lisa yang tak ingin gabut akhirnya mau. Keesokan harinya, mereka tiba di dermaga, kemudian bertemu dengan Louis dan Benjamin. Di sini mereka menyewa kapal milik seorang pria bernama Tyler. Kemudian Tyler membawa mereka untuk berpindah ke kapal lainnya milik seorang pria bernama Jafir untuk melanjutkan perjalanan ke tengah laut. Bisa kita lihat, sangkar yang akan mereka gunakan terlihat sangat tidak aman, mana udah karatan lagi. Tak ingin berlama-lama, Jafir langsung membuang bangkai hewan ke air untuk mendatangkan para hiu yang ada di sana. Melihat itu, Lisa yang sudah merasakan firasat buruk memutuskan untuk tidak mau ikut-ikutan. Namun Kate lagi-lagi merayu Lisa dan meyakinkan Lisa kalau semuanya akan baik-baik saja dan dipastikan sangat seru. Lantas Lisa yang tak ingin sang adik kecewa akhirnya mau. Terlihat di sini, Louis dan Benjamin lebih dulu turun ke bawah. Oh my God, Kate. Saat bersamaan, Lisa dan Kate bersiap-siap untuk turun selanjutnya. Lantas Tyler memperingati Lisa dan Kate soal oksigen, juga memberitahu kalau mereka hanya akan diturunkan ke kedalaman 5 meter. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Louis dan Benjamin berhasil naik ke atas. Kemudian Lisa meminjam kamera milik Louis untuk mengambil video di bawah. Mendengar itu, Louis meminta Lisa untuk menjaga kameranya dengan baik. Kemudian mereka pun segera turun ke bawah. This is awesome. It kind of takes your breath away. Ketika sedang asik foto-foto, mereka tidak sengaja menjatuhkan kameranya. Oh, oh shit, Spitz, you've got to go and get them. Melihat pemandangan barusan, bukannya ngiri, mereka malah bahagia dan terpukau dengan hiu yang sangat besar itu. Saat bersamaan, sangkar yang mereka gunakan seketika bergoyang hingga membuat mereka panik dan meminta Tyler untuk segera menariknya. Lalu, yang terjadi... Insiden barusan membuat Lisa dan Kate terjatuh sampai ke kedalaman 47 meter. Tak hanya itu, Lisa juga sempat tidak sadar dan mengeluarkan sedikit darah. Yah, sudah dipastikan itu akan memancing hiu untuk mendekati mereka. Ketika sadar, Lisa sangat-sangat ketakutan. Lantas Kate yang takut oksigen Lisa akan cepat habis, meminta Lisa untuk tetap tenang dan mengatur pernapasannya. Di sini mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Tyler akibat sangkar mereka jatuhnya terlalu
dalam. Tak ingin buang-buang waktu, Kate memutuskan untuk keluar dan berenang sedikit ke atas demi mendapatkan jaringan. Namun bisa kita lihat kalau sangkar mereka telah tertindih oleh katrol yang lumayan besar. Putus asa, Kate memutuskan untuk melepas peralatan selam dan keluar melalui sela-sela besi sangkar itu. Hurry, hurry, hurry. I hear you. I read you loud and clear. Setelah berhasil terhubung dengan Tyler, Kate memberitahu sisa oksigen dan kedalaman mereka terjatuh. Mendengar itu, Tyler mengatakan kalau dia akan mengirim Jafir untuk memasang derek cadangan di sangkar yang mereka naiki. Kemudian Tyler meminta Kate untuk segera kembali ke sangkar dan jangan pernah keluar dari sana sebelum bantuan datang. They contact. Yeah? Air is coming down. He's gonna connect the need to conserve our air. Okay, waiting for you. I thought that you were never gonna... Tak lama kemudian, Kate dan Lisa mendengar suara kapal yang akan pergi dari sana. Merasa Tyler akan meninggalkan mereka, Kate memutuskan untuk berenang keluar lagi ke atas. Di saat sedang mencari jaringan, tiba-tiba... Can you hear me? It's Kate, can you hear me? Answer me! Untung saja Kate berhasil masuk ke dalam sebelum dimukbang hiu tersebut. Lantas si hiu yang sudah kelaparan langsung menggigit sangkar mereka dengan brutal. Insiden barusan membuat Lisa semakin ketakutan dan langsung beranggapan kalau Tyler sudah meninggalkan mereka. Tak ingin mati konyol di sini, Lisa meminta Kate untuk berenang saja ke atas. Dengar itu, Kate yang takut di mukbang hiu itu menjelaskan kalau mereka nekat berenang ke atas mereka akan kena yang namanya Ben, yang mana ada gelombang nitrogen di otak yang membuat mereka akan meninggoy. Satu-satunya cara mereka harus berenang ke atas dengan perlahan. Namun jika mereka melakukan sudah pasti hiu tadi akan memukbang mereka. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah cahaya senter yang tak jauh dari sana. Merasa itu adalah Jafir, Lisa memutuskan untuk berenang ke sana. Tanpa Lisa sadari, dirinya sedang diikuti oleh hiu tadi. Lalu, yang terjadi... Untung saja Lisa berhasil sembunyi di sela-sela karang yang membuat hiu bogel tadi tidak dapat menyerangnya. Merasa situasi sudah aman, Lisa kembali berenang menyeberangi jurang yang ada di dasar laut. We're running out of time. Sangat mengerikan. Ketika berhasil sampai ke cahaya senter tadi, Lisa tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ketika ingin kembali ke Kate, Lisa lagi-lagi panik dan kebingungan karena lupa dengan arah mana yang baru saja ia lewati. Tak ingin oksigennya habis, Lisa mulai berenang. Dan tiba-tiba... Naas sekali, Jafir pun dimukbang hiu ganas itu. Untung saja Lisa berhasil mengambil tali katrol yang Jafir bawa untuk dikaitkan ke sangkar. Dan Lisa pun sampai ke sangkarnya. Setelah mengaitkan katrolnya, Lisa kembali berenang ke atas untuk memberitahu Tyler untuk segera menarik sangkarnya. Juga kematian Jafir. Tak lama kemudian, Tyler meminta Lisa untuk segera kembali ke sangkar. Di sini, mereka pun berhasil diangkat dan itu membuat Kate dan Lisa sangat senang. We're gonna go home. The gauge is starting to move. Look, Kate. 44. 28. Tak disangka baru mencapai kedalaman 24 meter, tali katrol mereka malah putus, yang membuat mereka terpaksa jatuh kembali ke dasar laut. Kali ini makin parah, yang mana kaki Lisa ketiban sangkar yang membuat kakinya kejepit hingga kesakitan. Dalam situasi protes seperti ini, oksigen Kate terlihat tinggal 5 baris. Lantas Kate pun memutuskan untuk berenang kembali ke atas, kemudian meminta Tyler untuk segera menurunkan oksigen baru kepada mereka. Di sini, Tyler memberitahu jika ganti oksigen kedua ini bisa membuat mereka keracunan nitrogen. Jadi intinya mereka harus saling memastikan salah satu dari mereka tidak ada yang bersikap aneh atau berhalusinasi. It's the oxygen tanks.
Setelah Kate berhasil menggantikan oksigennya, ternyata Tyler mengirim 3 suar untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, Kate yang ingin kembali lagi ke dalam sangkar malah didatangi hiu ganas tadi. Dan yang terjadi... Open the hatch. Melihat Kate yang sudah dimukbang, membuat Lisa syok dan berusaha melepaskan kakinya. Saat bersamaan, oksigen Lisa mulai menipis dan akan habis. Dengan cepat, Lisa berusaha mengambil oksigen Kate yang berada tepat di dekatnya. Akhirnya, Lisa pun berhasil menggantikan oksigennya dan tertidur karena saking lelahnya. Tak lama kemudian, Lisa kembali terbangun dan melihat tangannya yang masih mengeluarkan darah. Di sini, dia mendapat telepon dari Kate yang ternyata masih hidup. Kate juga memberitahu Lisa kalau sekarang dirinya terluka parah dan tidak bisa berenang, ditambah lagi banyaknya hiu yang sedang mengintainya. Lisa, are you there? Sharks circling me. My oxygen's escaping. How bad? Bad. I'm attracting more sharks. Tak ingin sang adik kenapa-napa, Lisa pun berusaha untuk menjemput Kate. Saat sudah menemukan Kate, Lisa membawanya berenang ke atas dengan menyalakan satu suar untuk menjauhkan hiu-hiu dari mereka. Can you hear me? Dina, can you hear us? If you ascend too quickly, you're going... We're at 30 meters. We're getting there, Kate. We're getting there. We're at 20 meters. Ketika sudah di kedalaman 20 meter, suarnya malah mati. Untung saja mereka masih ada satu suar, dan ketika Lisa menyalakan suar itu, tiba-tiba... There are sharks everywhere. And we're on our left. We're gonna make it, Kate. We're gonna make it. Di sini Tyler meminta mereka untuk melepaskan BCD yang mereka pakai, dan itu membuat mereka semakin cepat ke permukaan. Ketika sudah berhasil sampai ke atas, darah di kaki Kate masih memancing hiu-hiu untuk mengincar mereka. Akhirnya, Kate dan Lisa berhasil naik ke atas kapal dengan kondisi yang sangat parah. Di sini tiba-tiba tingkah Lisa menjadi aneh seperti orang yang sedang mabuk lem. How strange. Ternyata semua itu hanyalah ilusinasi Lisa saja. Saat bersamaan, terlihat juga tim penyelamat yang baru saja datang dan menyelamatkan Lisa. Akhirnya, Lisa sadar kalau Kate benar-benar sudah meninggoy akibat dimukbang oleh sosok hiu putih ganas yang ada di bawah sana. Dan film pun tamat. Bagaimana? Mengirikan sekali bukan? Untuk kalian yang suka ke pantai dan berenang di tengah laut, apakah tidak takut dengan kemunculan hiu putih yang ganas ini? Sekian dari film tersebut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote!